Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tips ya, cara pemasangan modul MP3 Bluetooth yang mudah dan cepat. Untuk dalam paket pembeliannya umumnya kita bisa mendapatkan modul Bluetoothnya sendiri, kemudian untuk satu unit remote dan 3 kabel input dan output ya. Di sini ada beberapa kabel ya, yang isinya ada 2, ada 3 dan juga ada 4. Dan masing-masing fungsinya berbeda-beda. Dan 2 penutup lubang ya, yang ada di samping kanan dan kiri casing ya, modul Bluetooth ini sendiri. Di sini untuk modulnya ada beberapa input ya. Yang pertama yaitu untuk TF, ya ini untuk SD card ya, yang memori untuk HP seperti ini. Nanti untuk cara pemasangannya, untuk plat pin ya pada memory card menghadap ke atas seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam ya sampai terdengar kunci, baru kita lepas. Untuk mengeluarkannya juga kita sama ya, seperti ini. Kita memasukkannya, kita dorong dulu ke dalam sampai terdengar bunyi klik, kemudian kita lepaskan dan baru bisa kita tarik untuk memorinya. Dan untuk input yang kedua di sini ada USB seperti biasa. Inputnya menggunakan flash disk ya. Untuk cara pemasangannya kita bisa lihat untuk garis putih ya yang ada di atas. Ini menandakan untuk lubang yang ada kosong pada flash disk itu pada posisi atas. Seperti ini. Untuk melepasnya kita tinggal tarik saja. Dan untuk input yang selanjutnya adalah aux. Di sini dia menggunakan jack ya, 3,5 mm untuk input dari HP misalnya. Dan untuk tombol di sini ada 4 ya, umumnya ada 4. Yang pertama adalah volume in atau pref yang tanda panah ini, dan yang kedua adalah scan atau play dan pause. Di sini ada volume plus atau untuk next, dan yang terakhir adalah tombol mode ya, untuk pilihan input dari misal dari HP ataupun untuk pemilihan ke radio ataupun juga Bluetooth. Untuk cara pemasangan kabelnya ya, selanjutnya adalah di sini untuk 2 kabel ya, yakni yang masuk ke 2 pin ya, yang ada di belakang. Di sini ada soket 2 pin, nanti kita colokkan ke sini. Ini adalah untuk sumber tegangan yang nanti kita bisa aplikasikan menggunakan tegangan minimalnya 8 volt ya, bisa juga yang umum yaitu 12 volt, dan tidak disarankan untuk lebih dari itu. Dan jika teman-teman ingin menggunakan plug-in ya seperti ini, di sini sudah saya beri contoh. Untuk pin tengah seperti biasa ini adalah kutub positif, dan untuk yang di pinggir adalah kutub negatif. Untuk cara pemasangan kabelnya, untuk kutub positif biasanya dia terdapat ring ya pada tengahnya. Ini menandakan ini adalah jalur untuk kutub positif, dan selebihnya adalah kutub negatif. Dan untuk kabel yang selanjutnya di sini adalah kabel input ya,
atau kabel aux. Pada PCB di sini ada tertera tulisan ya, aux L, ground, dan aux R. Dan untuk pin yang terakhir, pin detektor di sini tidak digunakan karena dalam paket bawahnya di sini kita mendapatkan hanya 3 kabel ya. Untuk cara pemasangannya kita mulai dari aux L ya, yakni dari sebelah kiri. Jika kita pemasangannya dihadapkan seperti ini ya. Di sini untuk pin terakhir ya tidak digunakan. Jadi kita hanya membutuhkan 3 pin ya pada soket yang ada di tengah ini. Dan untuk pemasangannya nanti untuk bagian tengah ini adalah untuk kabel yang ke grounding, dan yang pinggir-pinggir ini adalah untuk kabel input ya. Jika kita menggunakan soket RCA nantinya, untuk cara pemasangannya bisa seperti ini. Yang pinggir-pinggir nanti akan masuk ke soket bagian tengah pada plat bagian tengah, dan untuk yang kabel yang di tengah ini dia akan masuk ke plat bagian tengah ya, yang di sini menyambung saluran antara kanan dan kiri. Ini bisa terlihat ya. Yang ini untuk pinggir dan pinggir, kabel yang pinggir dan pinggir ya, yang di tengah untuk kabel yang tengah. Selanjutnya untuk kabel output, di sini ada 4 kabel ya. Dan untuk kabel warna merah di sini difungsikan untuk kabel antena ya, untuk radio. Nanti teman-teman bisa menyambungkan dengan kabel yang lain ya, agar bisa lebih panjang dan diharapkan untuk penangkapan sinyalnya bisa lebih baik juga. Dan untuk 3 kabel yang putih ini adalah kabel output seperti biasa. Untuk kabel yang posisi tengah adalah untuk grounding, dan yang di sebelahnya pinggir-pinggir di sini adalah untuk kabel output L dan R. Pastikan juga untuk mengecek ulang kembali ya sebelum kita memasukkan tegangan pada modul ini. Jika sudah, kita bisa tes ya dengan menggunakan tegangan. Di sini saya menggunakan tegangan 9 volt ya sebagai input tegangannya. Dan di sini bisa terlihat ya, untuk modulnya sudah nyala. Dan kita akan tes dengan menggunakan kartu memori dulu ya. Di sini sudah terdeteksi dan sudah jalan. Dan untuk memindah ke track selanjutnya, teman-teman bisa menekan tombol volume atau volume plus ya. Cukup sekali tekan, dia nanti akan berpindah ke track selanjutnya atau sebelumnya. Seperti ini. Untuk tombol tengah atau tombol scan ini untuk pause seperti biasa. Di sini nanti akan muncul huruf P ya. Jika kita tekan lagi akan melanjutkan pemutaran. Selanjutnya kita akan coba dengan tes flash disk. Otomatis masuk ke modus USB ya. Seperti biasa, sama caranya seperti memory card. Pref dan neck fungsinya sama. Tengah untuk pause.
dan melanjutkan kembali. Untuk memilih mode Bluetooth, di sini kita bisa tekan mode ya. Seperti ini. Nanti di sini akan bertuliskan Bluetooth. Dan nanti kita tinggal sinkron dengan apa ya, atau alat pemutar lainnya. Nanti jika sudah, nanti untuk lampu ini tidak berkedip lagi, artinya sudah terhubung. Nanti untuk sinkronisasinya pada misal contoh pada HP, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya untuk namanya, karena tiap modul nanti berbeda-beda untuk jenis nama Bluetoothnya. Kemudian untuk modul radio, kita bisa tekan tombol mode ya, terus sampai muncul tulisan radio. Ya, juga sudah keluar seperti ini ya. Ini menandakan kita dalam posisi modus radio. Untuk scan ulang atau mencari gelombang secara otomatis, kita bisa tekan tombol scan dan tahan ya. Seperti ini, dia nanti akan jalan sendiri mencari stasiun yang ada di sekitar kita. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, dia akan kembali ke frekuensi terendah ya. Dan kemudian untuk memindah gelombang, teman-teman bisa menekan tombol scan satu kali ya, tanpa menahannya. Seperti ini. Dan seterusnya. Terkadang ada juga modul yang menggunakan tombol volume atau volume ya, volume atau volume plus untuk memindah gelombangnya. Pada modul kali ini dia menggunakan tombol scan ya untuk memindah gelombangnya. Oke, untuk bagian modus sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya untuk penerapannya nanti diusahakan ya menggunakan power supply yang baik ya, agar nanti audio yang dihasilkan tidak menyebabkan dengung ataupun noise. Terus kemudian jika teman-teman ingin menggunakan remote, di sini ada pilihan ya. Untuk remote-nya ada pilihan yang tidak ada di tombol bagian panel depan. Di sini ada tombol power, tombol muting, dan tombol EQ ya. Oke, sebelum menggunakan kita coba lepas dulu untuk pengamannya, agar nanti untuk baterai koinnya terhubung ke mainboardnya yang ada di dalam remote ini. Di sini untuk modus radio, jika kita tekan tombol EQ, dia hanya berpindah-pindah seperti ini ya. Jadi artinya untuk tombol EQ ini sendiri hanya berfungsi pada modus USB atau micro SD ya. Kita akan coba pindah dulu ke modus USB atau micro SD.
Ya, di sini berfungsi ya. Ini adalah pilihan eki yang sudah paten dari bawaannya. Jadi kita tidak bisa untuk merubah nadanya untuk bass atau treble ya. Karena di sini sudah di set otomatis. Untuk tombol muting, jika kita tekan, lampu akan berkedip seperti ini ya. Ini menandakan audio sedang dimuting. Untuk tombol power, maka akan terus terlihat tulisan off dan kita akan nyalakan lagi seperti biasa. Saat pertama seperti tegangan baru masuk ke modul ini ya. Jadi kurang lebihnya untuk bagian remote itu saja. Dan di sini untuk baterainya dia menggunakan baterai koin ya. Di sini untuk serinya CR2032 atau 2032. Untuk bagian yang atas ini adalah positif, yang bagian bawah adalah negatif. Dan cara pemasangannya tidak boleh terbalik ya. Di sini ada bentuk menyesuaikan dengan ukuran bentuk baterai. Dan untuk kutub positifnya menghadap ke atas, sedangkan untuk remote-nya menghadap ke bawah seperti ini. Baru kita masukkan ya. Dan jangan sampai terbalik. Kemudian jika teman-teman ingin mengaplikasikannya box secara terpisah ya, modul ini akan dipasang ke dalam box. Teman-teman bisa mencari box MP3 player ya, yang banyak dijual di pasaran juga, dengan harganya kurang lebih sekitar 20 ribuan. Untuk contoh boxnya kurang lebihnya seperti ini. Di sini sudah saya pasangkan untuk tombol on off ya. Dan untuk tombolnya bisa menggunakan tombol rocker seperti ini ya. Untuk bagian belakang nanti bisa teman-teman menggunakan juga soket seperti ini ya. Ini adalah untuk soket speaker jika nanti teman-teman ingin memasangkan modul amplifier dalam satu box ini, atau teman-teman bisa menggunakan soket RCA ya. Jadi nanti teman-teman membutuhkan ampli keluar ya, jika tidak ingin menjadikan atau ampli itu tidak dijadikan dalam satu tempat. Dan ini untuk kabel antena, nanti kabel antenanya bisa disambungkan ya dengan kabel ini untuk ekstensinya, agar penangkapannya bisa lebih baik ya untuk modus radionya. Dan di sini adalah untuk DC plug-in seperti ini. Bedanya di sini hanya ukurannya ya, bentuknya di sini dia bundar untuk bagian belakangnya, dan dengan yang ini adalah bentuknya kotak. Jadi untuk pemasangannya pun caranya berbeda ya. Di sini hanya menggunakan mur sebagai pengaman atau pegangannya, sedangkan yang kotak ini dia menggunakan 2 skrup ataupun baut ya. Jadi nanti bisa dipasangkan seperti ini ya untuk modulnya. Dan untuk boxnya ini sendiri rata-rata ukurannya sama semua. Hanya membedakan untuk modulnya sendiri biasanya berbeda-beda ya untuk merek. Kemudian untuk lampu displaynya juga tidak mesti sama, dan fungsi tombolnya juga tidak mesti sama. Tetapi untuk fungsinya
semuanya sama. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini untuk cara pemasangan modul USB yang mudah ya. Semoga videonya dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.